إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. إخواني وأخواتي في الله الآباء والأمهات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca tentang salah satu dari hak seorang suami dari istrinya adalah antaquma fi hawaijih. Hendaknya seorang istri tersebut mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya. La syak wala raib, tidak diragukan lagi bahwasannya khidmatul zaujah li zaujiha, bahwasannya pelayanan yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya merupakan perkara yang baik di dalam pergaulan kehidupan rumah tangga dan akan membawa kepada kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia ataupun di akhirat. Dikarenakan memang kedudukan seorang suami sangat besar di sisi syariat ini. Dikarenakan seorang suami dia adalah pemimpin di dalam kehidupan rumah tangga, di mana kehidupan rumah tangga itu tidak akan baik manakala tidak adanya pemimpin ataupun tidak adanya seseorang yang menjadi pendidik, pemberi keputusan dan pemimpin di dalam kehidupan berumah tangga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Telah terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum seorang istri berkhidmat memberikan
pelayanan-pelayanan dan memberikan atau mengurusi kebutuhan-kebutuhan suami. Di antara para ulama ada yang berpendapat tentang wajibnya hal itu, dan di antara ulama yang lainnya menyebutkan tentang mustahabnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa adillah atau di antara adillah yang dijadikan sebagai istidlal, sebagai dalil oleh para ulama yang mewajibkan seorang istri berkhidmat kepada suaminya adalah tentang kisah Fatimah radhiyallahu taala anha, yang mana Fatimah radhiyallahu taala anha mengurusi kebutuhan suaminya, mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, sampai-sampai tangannya lecet ataupun terluka. Dan kemudian Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi Nabi alaihi wasallam untuk meminta khadim, seorang pembantu. Akan tetapi Rasulullah alaihi wasallam tidak memberikannya, dan beliau memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang diminta oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, yang untuk tidak lupa berzikir, bertasbih kepada Allah 33 kali, bertasbih demikian pula, dan bertakbir 34 kali ketika menjelang tidur. Di mana di dalam riwayat tersebut Rasulullah alaihi wasallam beliau tidak memerintahkan suaminya, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan istrinya tersebut, yakni untuk memberikannya seorang pembantu atau menyewa seorang yang bisa untuk membantu istrinya, atau dirinya sendiri yang membantu istrinya tersebut. Nah, yang mana tentunya kalau memang khidmatul zawjah li zawjiha tidak wajib, tentunya Rasulullah SAW akan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk memenuhi kebutuhan istrinya ataupun membantunya, atau memberikan pembantu dan seseorang yang bisa membantu mengurusi kebutuhan istrinya. Nah, ini sisi pendalilan yang dijelaskan oleh para ulama. Dan kita lanjutkan, wahaka Ibnu Khubayb an Asbah wa Ibn Majishun an Malik anna khidmat al-bayt tulzim al-mar'ah walau kanat az-zawjatu zata qadarin wa syarafin idza kana az-zawju muhtiram. Dan dihikayatkan oleh Ibnu Khubayb dari Asbah dan Ibnu Majishun dari Malik bahwasanya khidmatul bait, mengurusi kebutuhan rumah atau pekerjaan rumah, itu wajib bagi wanita meskipun istrinya tersebut memiliki kedudukan dan kemuliaan apabila memang suaminya dalam keadaan sulit. Apabila memang suaminya dalam keadaan sulit, maka wajib bagi istri untuk mengurusi kebutuhan suaminya dan pekerjaan di rumahnya tersebut. Qala wa bidzalika asma an-nabiy alaihi salatu wassalam Fatimah bil khidmatil batinah wa 'Aliyyah bil khidmatil zahirah. Beliau mengatakan, oleh karena itulah maka Nabi alaihi salatu wassalam mewajibkan Fatimah untuk memberikan khidmat pelayanan secara batin atau dari sisi batinnya. Sedangkan Ali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan khidmat
kepada istrinya tersebut dengan memberikan nafkah yang zahirah, dengan memberikan nafkah. Nah, wa haka Ibnu Battal anna ba'd asy-syuyukh qala la na'lamu fi syai'in min al-athar anna Nabi alaihi wasallam qada 'ala Fatimah bil khidmah al-batinah wa inna ma jara al-amru bainahum 'ala ma ta'arafu bi husn al-ishrah wa jamil al-akhlaq. Tetapi perkara ini dibantah oleh Ibnu Battal bahwasanya sebagian gurunya tersebut menyatakan bahwasanya kami tidak mengetahui satupun dari asar bahwasanya Nabi alaihi wasallam menetapkan kepada Fatimah untuk memberikan khidmat, memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh suaminya dari sisi batin. Nah, wa inna ma jara al-amru bainahum 'ala ma ta'arafu min husn al-ishrah. Akan tetapi perkaranya ataupun urusan yang ada di antara mereka tersebut berlangsung sesuai dengan adat istiadat atau sesuatu yang mereka kenal dari bagusnya pergaulan kehidupan rumah tangga dan bagusnya akhlak. Nah, wa amma isbar al-mar'ah 'ala syai'in min al-khidmah fala asla lahu. Adapun memaksa seorang wanita untuk melakukan sesuatu dari khidmah, maka tidak ada asalnya. Bal khidmah mu'aqidun 'ala anna 'ala az-zawji mu'nat az-zawjah kullaha. Bahkan khidmah menetapkan bahwasannya wajib bagi seorang suami untuk mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya, baik secara batin ataupun secara zahir. Baik nafkah berupa batin atau nafkah berupa zahir. Nah, ini tambahan yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua di antara dalil para ulama yang mewajibkan seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya adalah qaulullah ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Wa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa ayat ke-34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Laki-laki mereka adalah pemimpin atas kaum wanita. Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena apa yang mereka infakkan, mereka keluarkan dari harta-harta mereka. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fasalihat, maka wanita-wanita atau istri-istri yang saleh, qanitat dan istri-istri yang taat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah, yang mereka menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya. Wallati takhafuna nushuzahunna, maka wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka berbuat nusyuz, berbuat nusyuz, berbuat durhaka, wa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji', maka berilah nasihat kepada mereka dan pisahkanlah mereka di dalam ranjang-ranjang mereka, artinya berpisah ranjang. Wadribuhunna, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan memberikan bekas. Wa in ata'nakum fala tad'u 'alayhinna sabila. Tapi apabila mereka para istri itu sudah taat kepada kalian, sudah manut kepada kalian, sudah menjadi istri yang salihah, maka tidak boleh kalian mencari-cari jalan dalam rangka untuk menyusahkan dan menyakiti hati para istri kalian. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah
Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, yaqulu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami adalah pemimpin atas istri-istrinya. Ai ar-rajul qayyim 'alal mar'ah. Yang dimaksud adalah seorang istri adalah qayyim 'alal mar'ah. Ai huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakim 'alaiha wa mu'azzibuha idza wajjat. Maksud seorang suami adalah qayyim 'alal mar'ah adalah ra'isuha. Seorang suami adalah pemimpin bagi istrinya. Wa kabiruha, dan sebagai pembesarnya. Wal hakim 'alaiha, dan sebagai hakim, sebagai penentu keputusan. Wa mu'addibuha idza wajjat, dan sebagai pemberi adab atau pendidik dan pembimbing bagi istrinya apabila istrinya tersebut menyimpang. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena Allah Azza wa Jalla memang telah memberikan kelebihan terhadap laki-laki sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ayat anna rijala afdal min nisa, karena jenis laki-laki itu lebih utama daripada wanita. Wa rajul khairun min al-mar'ah, dan laki-laki itu lebih baik daripada al-mar'ah. Artinya jenis laki-laki itu lebih baik daripada wanita. Walihada kana itu-nubuwah mukhassatan birrijal. Karena inilah maka kenabian itu hanya dikhususkan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus kepada ar-rijal, kepada kaum laki-laki, tidak kepada kaum wanita. Maka dari al-malikul a'zam, demikian pula al-malik al-a'zam, yakni raja ataupun presiden, pemegang tampuk kepemerintahan, kepala negara. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sekali-kali tidak akan pernah beruntung satu kaum yang mereka menyerahkan kepemimpinan mereka atau urusan mereka kepada seorang wanita. Rawahu Bukhari min hadits Abdurrahman bin Abi Bakr al-Siddiq. Nah, wa ada nasibul qada wa ghairu dzalik. Demikian pula jabatan qadhi, ya jabatan qadhi tidak boleh diberikan kepada wanita dan selain itu. Itu disebabkan karena memang kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada laki-laki, kepada pihak laki-laki, sehingga mereka adalah lebih pantas untuk menjadi pemimpin, memberikan keputusan dan membimbing istrinya. Nah, sehingga tentunya barakallahu fikum, kalau begini keadaan seorang lelaki dan seorang suami, tentunya memberikan masukan kepada para akhwat ketika ingin menikah, hendaknya memilih seorang suami yang saleh, seorang laki-laki yang saleh. Karena laki-laki tersebut adalah seorang ra'is, seorang hakim, dan seorang mu'adzib. Nah, wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian berlian yang kedua karena mereka para laki-laki, para suami itu telah memberikan nafkah, memberikan nafkah yang diambil dari harta-harta mereka. Ayat al-zuhur wa nafaqat wal khulaf allati awjaba Allah 'alaihim lahunna fi kitabihi wa sunnati nabiyhi 'alaihi salatu wassalam. yakni berupa mahar. Ya, seorang suami memberikan mahar kepada istrinya. Jadi ini merupakan salah satunya pernikahan, adanya mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Wa nafaqah, demikian pula memberikan nafkah, memberikan nafkah. Wal qulat, dan memberikan beban-beban yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada istri atas para suami. Nah, di kitab ini wa sunnati Nabi alaihi salatu wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam.
maka ar-rajul afdal min al-mar'ah fi nafsihi. Maka laki-laki itu lebih utama min al-mar'ah fi nafsihi, yang dibandingkan seorang wanita. Walau qaddu 'alaiha wa ifdal. Dan bagi seorang suami atau laki-laki memiliki keutamaan dan berbagai macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka para laki-laki. Fanasaba an yakuna qayyiman 'alaiha kama qala Allah ta'ala pada rijali 'alaihinna darajat. Maka cocok sesuai dengan keadaan laki-laki yang memiliki kelebihan atas wanita tersebut untuk mereka itu menjadi pemimpin atas istrinya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa lirijali 'alaihinna darajat." Maka bagi para suami, para laki-laki atas para wanita memiliki tingkatan, memiliki derajat yang lebih. Nah, tetapi bukan berarti bagaimana kalau kita lewati pelajarannya, kalau kita melihat kepada person-personnya, bukan berarti setiap person wanita, setiap person laki-laki itu lebih utama daripada person para wanita. Karena pada kenyataannya, ya banyak juga ya di antara para wanita yang mereka lebih utama ya dibandingkan laki-laki karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. Sehingga kelebihan yang ada pada seorang laki-laki bukan menjadikan seorang laki-laki itu kemudian menjadi seorang pemimpin yang semena-mena ataupun pemimpin yang zalim terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada seorang suami. Ya, dengan kelebihan-kelebihan tersebut, ya diharapkan seorang suami itu dia bahwa itu mampu menjadi pemimpin yang baik dan memberi keputusan yang tepat serta memberikan bimbingan kepada istrinya manakala istrinya melakukan maksiat ataupun istrinya melakukan nusuk ataupun istrinya melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan jangan sampai kelebihan ini kemudian dimanfaatkan oleh seorang suami untuk berlaku zalim kepada istrinya. Wa qala ta'ala wa rijali 'alaihinna darajat. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya hikmatul zawj 'ala zawji adalah wajib adalah dalil yang disebutkan dalam ayat ini, Al-Baqarah ayat 228, bahwasanya laki-laki memiliki tingkatan yang lebih dibandingkan para istri. Nah, kemudian sisi yang keempat atau dalil yang keempat, bahwa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Bersabda Rasulullah alaihi wasallam, "Law kuntu amiran," seandainya aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri itu untuk bersujud kepada suaminya. Padahal sujud merupakan sebuah ibadah yang paling mulia yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi riwayat ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami atas istrinya tersebut. Ini kalau seandainya boleh, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada makhluk, seandainya Allah memperbolehkannya dan Allah tidak memperbolehkannya. Tapi kalau seandainya Allah memperbolehkannya, maka aku akan perintahkan pertama kali kepada para istri untuk bersujud kepada suaminya,
karena begitu besarnya hak seorang suami. Ini menunjukkan bahwasanya khidmatul zaujah ala zawjiha wajib. Memberikan khidmat, pelayanan, mengurusi kebutuhan-kebutuhan suaminya itu merupakan perkara yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Nah, kemudian dalil yang kelima, yang terakhir, yang dipakai oleh para ulama, yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk menyebutkan bahwasannya wajib untuk seorang istri memberikan khidmat kepada suaminya. Dan yang terakhir, Ahlu Sunnah min hadits Amr bin Al-Ahwas Al-Bisami annahu syahida hajjatul wada' ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam wa hamidallah wa asna alaihi wa zakkara wa wa'adha. Wa zakkara fil hadits qissatan. Disebutkan dari hadis Amr bin Al-Ahwas Al-Bisami bahwasanya beliau ikut menyaksikan turut serta di dalam hajjatul wada' bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam bertakbir kepada Allah, memuji Allah, dan beliau memberikan peringatan dan memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Fadzakara fil hadits qissatan, dan beliau menyebutkan dalam hadis kisah, ini sebuah kisah di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda. Ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam junjungan kita di dalam hajjatul wada', haji terakhir atau perpisahan Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau nasihatkan adalah perkara yang paling penting atau perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin. Apa itu nasihatnya? Dia memberikan nasihat, ala wastausu bin nisa'i khairan fa inna hunna awalin 'indakum la tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalik illa an yatina bi fahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan wa li nisaikum 'alaykum haqqan fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yu'ti'na furushakum man takrahun wa la ya'zanna fi buyutikum liman takrahun ala wa haqquhunna 'alaykum an taqsilu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ya subhanallah, nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi wasallam yang menunjukkan beliau adalah sebagai seorang nabi yang rahmat, yang sangat penyayang ya terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak ingin memberatkan hamba-hamba Allah, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Perhatikanlah oleh kalian semuanya, wahai para suami, istausu bin nisa'i khairan. Berikanlah selalu nasihat, berikanlah selalu wasiat dan pejangan terhadap para istri kalian dengan cara yang baik. Berikan wasiat, berikan nasihat, berikan pejangan. Perhatikan ini wahai para suami, ya terhadap istri kalian untuk kalian membimbing mereka dengan baik, memberikan nasihat kepada mereka dengan baik. Karena memang seorang wanita adalah seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kurang akalnya dan kurang agamanya. Secantik apapun wanita tersebut, sekaya apapun wanita tersebut, dan sebaik apapun kesalehan ataupun agama dari istri-istri kita, maka engkau pasti akan melihat kekurangan. Pasti engkau akan melihat dia melakukan kesalahan, sebagaimana kita juga melakukan kesalahan. Ya, karena kita semuanya termasuk dari Bani Adam, untuk Bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap Bani Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebagian orang yang melakukan kesalahan
adalah hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah. Sehingga perhatikanlah wahai para suami, berikan wasiat, berikan nasihat kepada para wanita dengan cara yang baik. Fa'innama hunna awanin 'indakum, karena sesungguhnya mereka itu ibarat seorang budak di sisi kalian yang memberikan pelayanan kepada kalian semuanya. Ya subhanallah. Ya para istri itu telah memberikan pelayanan kepada kalian semuanya, di mana kalian merasa terbantu dengan adanya seorang istri, di mana kalian merasa terhibur dengan adanya seorang istri, di mana dari istri-istri kalianlah lahir anak-anak. Ya maka berikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, karena mereka ibaratnya seorang budak di sisi kalian. Ia memberikan pelayanan yang luar biasa, memberikan pelayanan yang begitu tulus, yang kalian para suami sendiri tidak mampu untuk melakukan aktivitas yang dilakukan oleh istri-istri kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghairu dzalik. Kalian tidak berhak memiliki istri-istri kalian sedikit pun selain perkara itu saja. Selain perkara itu saja. Ya di mana seorang istri adalah sebagai awamin 'indakum, sebagai ibaratnya sebagai seorang budak yang memberikan pelayanan kepada kalian. Tidak lebih daripada itu. Kalian tidak bisa memiliki jasadnya, tidak bisa memiliki dirinya, yang engkau kemudian berbuat zalim kepada istrimu tersebut. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berhati-hatilah terhadap perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Kalian tidak berhak untuk melakukan pemukulan kepada istrimu. Kalian tidak berhak untuk mencela istrimu. Kalian tidak berhak pula untuk menyakiti istrimu. Ya, mereka hanya sebagai pelayan-pelayan kalian. Kalian tidak memiliki yang lebih daripada itu. Illa yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau memang mereka para istri tersebut memang betul-betul melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan maksiat secara terang-terangan dan nyata-nyata itu merupakan perbuatan maksiat yang dilakukan karena kesengajaan dirinya dan di atas ilmu bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan maksiat. Ya selain itu, ketika para istri tidak melakukan perbuatan fahisyah, maka tidak boleh bagi dirimu untuk berbuat zalim kepada istri-istri kalian semuanya. Ya seorang budak saja, yang betul-betul seorang budak, bukan seorang istri, ya tetap tidak boleh kita melakukan perbuatan zalim. Ingatkah kita dengan sebuah kisah dari Muawiyah bin Al-Hakam, di mana Muawiyah bin Al-Hakam ketika memiliki seorang jariyah, seorang budak perempuan yang mengembalakan kambingnya, kemudian kambingnya tersebut dibawa oleh serigala, akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam pun menampar wanita tersebut. Ternyata perkara penamparan Muawiyah bin Al-Hakam terhadap budaknya sendiri adalah memiliki hukum yang sangat besar. Dia telah melakukan tindakan yang fatal ya terhadap budaknya tersebut, karena dia telah melakukan penamparan kepada budak perempuan tersebut, yang akhirnya Muawiyah bin Al-Hakam diminta untuk membebaskan budaknya tersebut. Apalagi bahwa dia adalah istri-istri kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa'in fa'alna fahjuruhunna fil madaji wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau memang mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan kemaksiatan yang jelas-jelas nyata, itu perbuatan maksiat yang dilakukan karena kesengajaan, yang dia telah mengetahui bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat, fahjuruhunna fil madaji, maka ada tahapan-tahapannya. Pertama kali dinasihati istri kita, sebagaimana beliau menyebutkan suatu bisnis orang, berikan wasiat. Barangkali istri kita itu sedang lemah, barangkali istri kita itu sedang kurang akalnya, barangkali istri kita itu sedang mengalami kesulitan
Barangkali istri kita butuh kepada perhatian, butuh kita bantu, dan lain sebagainya. Ya kalau memang sudah dinasihati, barakallahu fikum, boleh kalian untuk menghajar, berkisah panjang, ya terhadap istri-istri kalian tersebut. Dan ketika ini pun tidak mempan, tahapan yang selanjutnya adalah wadribuhunna darban ghayra mubarrih. Engkau boleh untuk memukul istrimu, tapi ingat dengan darban ghayra mubarrih, dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas, Karena pukulan yang melebihi, yang sangat mubarrih, yang menimbulkan bekas, ini merupakan perbuatan yang melampaui batas. Wa inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hamba-hambanya yang mereka melakukan perbuatan yang melampaui batas, perbuatan zalim. Fa in aqamnakum fala tabu 'alayhinna sabila, dan jika mereka mentaati kalian, ingat, jika istri-istri kalian memang sudah taat, ternyata setelah dinasihati, setelah disaran jauh, dan setelah dipukul dengan pukulan yang jauh mubarrih, jika mereka memang sudah taat dan kembali bertaubat kepada Allah, kembali taat kepada suaminya, fala tabu 'alaihinna sabila, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan istri-istri kalian semua. Jangan sampai kalian mencari-cari alasan karena kebencianmu kepada istrimu, akhirnya cari-cari alasan. Perkara yang remeh, perkara yang kecil, atau perkara yang sepele dijadikan sebagai perkara yang besar yang menimbulkan dirimu emosi, kemudian engkau melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Lain bagi ya ikhwan, ya tidak harus ini dilakukan oleh kita ya ikhwan. Ya seorang yang telah mengenal manhaj salaf, seorang yang telah mengenal aqidah, insyaallah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqu dzulma fa inna dzulma dzulma yaumil qiyamah. Hati-hati kalian terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ala inna lakum 'ala nisaikum haqqan, ketahuilah wahai para suami bahwasanya untuk kalian terhadap istri-istri kalian memiliki hak, wa nisaikum 'alaikum haqqan, dan istri-istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum 'ala nisaikum fala yu'tina furujakum man takrahun wa la yadanna fi buyutikum liman takrahun. Adapun hak kalian para suami atas istri kalian, fala yu'tina furujakum, maka janganlah sampai mereka istri-istri kalian itu memperbolehkan seseorang yang kau benci untuk masuk atau untuk menginjakkan rumahmu tersebut. Wala ya'tanna fi buyutikum liman takrahun, dan dia tidak boleh, tidak mengizinkan seorang pun yang dibenci oleh suaminya untuk masuk ke rumah-rumah kalian. Ini adalah hak suami atas kalian wahai para istri. Ala wa haqquhunna 'alaikum, dan ketahuilah wahai para suami, hak istri kalian atas kalian, yakni kewajiban kalian atas istri kalian wahai para suami adalah an-tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin, adalah untuk engkau berlaku baik, kepada mereka di dalam memberikan nafkah, di dalam memberikan makanan kepada mereka, di dalam memberikan pakaian kepada mereka, istri-istri kalian. Ya subhanallah, nasihat yang apabila kita cermati dari Rasulullah alaihi wasallam, begitu nasihat yang sangat menyentuh dan sebuah nasihat yang sangat luar biasa, ya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan kita semuanya, terutama kita semuanya yang telah menjalani kehidupan berumah tangga. Maka perhatikanlah ini semuanya, wahai para istri, wahai para suami, ya bahwasannya di dalam kehidupan berumah tangga wajib bagi kita untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasan sahih, wa ma'na qawlihi awali indakum yakni asra fi aydikum. Ini adalah hadis hasan sahih, dan makna ucapan beliau awalin indakum, istri kalian sebagai awal di sisi kalian,
yakni asra fi aidikum, sebagai tawanan atau sebagai budak yang ada di tangan kalian. Wallahu li Tirmidzi wal hadits fi sanadi Sulaiman bin Amr majhul hal lakin hunaka ma yaqi fadalla ala anna al-mikan min al-riqi wa min al-ma'lum anna ar-raqiq yakunu khadiman liman huwa tahtahu wa hadha al-qawl huwa sahih fa in al-adilla 'amat lam takhassa shay'an duna syai'. Tetapi dalam hadis ini ada seorang yang bernama Sulaiman bin Amr dan dia adalah majhulul hal yang terdapat di sana terdapat riwayat yang menguatkan hadis ini sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Padahal ala nikah, maka diambil kesimpulan dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya pernikahan itu merupakan salah satu jenis dari jenis perbudakan. Wa minal ma'lum, dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya seorang budak itu tentunya menjadi khadim, menjadi pelayan bagi orang yang menjadi tuannya tersebut, yang menjadi penanggung jawabnya. Nah, bagi tuannya. Ya, sehingga seorang istri tentunya ketika dia sudah menjadi seorang istri maka dia harus melakukan khidmat, menjadi pelayan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya. Wa ada qaul sahih, dan pendapat ini adalah pendapat yang benar atau ucapan ini adalah ucapan yang benar. Fa'inal adillah 'am, karena dalil ini adalah umum di mana tidak ada satupun yang mengkhususkan dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat para ulama yang mewajibkan seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, dan insyaallah ta'ala pada pertemuan mendatang kita akan sampaikan pendapat jumhur yang menyebutkan bahwasanya khidmatul zawj yang ala zawjiha hukumnya dalam mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Karena bagi kami jika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.